Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 RG kelas 11 IIS akan memberikan sedikit video tutorial atau penjelasan mengenai sholat sunnah. Dan juga dalam video kali ini kita akan memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Bulughul Maram yang diampu oleh Al-Ustadzul Suhendri. Oke, jadi kita kali ini akan menjelaskan tentang beberapa macam sholat sunat yang telah diajarkan oleh Nabi. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat duha, dan yang keempat adalah sholat witir. Oke, kita langsung saja untuk membahas pembahasan mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah. Sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghair muakkad. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat sunnah qobliyah, sedangkan sesudah sholat wajib disebut sholat sunnah ba'diyah. Di antara tujuan disyariatkannya sholat sunnah qobliyah adalah agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan sholat wajib. Perlu dipersiapkan seperti ini karena sebelumnya jiwa telah disibukkan dengan berbagai urusan dunia. Agar jiwa tidak lalai dan siap, maka ada sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu, sedangkan sholat sunnah ba'diyah dilaksanakan untuk menutup beberapa kekurangan dalam sholat wajib yang baru dilakukan. Karena pasti ada kekurangan di sana sini ketika kita melakukan sholat wajib itu. Oke, selanjutnya adalah keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah sholat adalah sebaik-baik amalan. Nabi SAW bersabda, ketahuilah sebaik-baik amalan bagi kalian adalah sholat. Dan yang kedua, akan meninggikan derajat di surga karena banyaknya sholat tatawwu atau sholat sunnah yang dilakukan. Tauban pernah ditanyakan mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Sauban mengatakan bahwa beliau pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau menjawab, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan satu derajatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu. Ini baru sekali sujud. Lantas, bagaimanakah banyak sujud atau banyak sholat yang Anda lakukan? Dan yang ketiga adalah menutup kekurangan dalam sholat wajib. Seseorang dalam sholat 5 waktunya seringkali mendapatkan kekurangan di sana sini, sebagaimana disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholatnya hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau separuh dari sholatnya. Untuk menutup kekurangan ini disyariatkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, Dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna atau memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika di dalam sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki amalan sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku. Dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan, kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Keempat, rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari agar dibangunkan rumah di surga. Dari Ummu Habibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan yang dimaksudkan dengan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dijelaskan dalam riwayat At-Tirmizi dari Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga.
12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kita berlanjut kepada sholat sunat yang dianjurkan oleh Nabi. Yang kedua yaitu sholat tahajud. Ada yang menganggap bahwa tahajud adalah sholat malam secara mutlak, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Ada pula ulama yang menganggap tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Ada ayat yang menyebutkan mengenai sholat tahajud, yaitu dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang dimaksud tahajud di sini adalah berkaitan dengan kata hajada. Hajada punya dua arti, yaitu tidur malam, namun kadang diartikan juga dengan bergadang. Kata hajada ini adalah jenis kata yang disebut adad, yaitu satu kata namun punya dua makna. Hajada punya dua arti, yaitu tidur malam dan kadang juga diartikan dengan bergadang. Yaitu satu kata yang mempunyai dua makna yang terkontradiksi. Namun kalau disebut tahajud, maka yang dimaksud adalah bangun dari tidur malam untuk sholat. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Aswad, Al-Qalamah, Abdurrahman bin Al-Aswad, dan lainnya. Dilihat dari tafsir Al-Qurtubi. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang sholat duha. Setiap orang pasti senang untuk melakukan amalan sedekah. Bahkan kita pun diperintahkan setiap harinya untuk bersedekah dengan seluruh persendian. Ternyata ada suatu amalan yang bisa menggantikan amalan sedekah tersebut, yaitu sholat duha. Ayo kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, keutamaan sholat duha. Di antara keutamaannya, sholat duha dapat menggantikan kewajiban sedekah seluruh persendian. Dari Abi Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa menggantikan sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa menggantikan sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa menggantikan sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa mencukupi atau mengganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Padahal persendian yang ada pada seluruh tubuh kita sebagaimana dikatakan dalam hadis dan dibuktikan dalam dunia kesehatan adalah 360 persendian. Aisyah pernah menyebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Hadis ini menjadi bukti selalu benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sedekah dengan 360 persendian ini dapat digantikan dengan sholat sebagaimana disebutkan pula dalam hadis berikut. Dari Abu Buraidah, beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Selanjutnya kami akan menampilkan video praktek kami tentang sholat sunnah rawatib qobliyah subuh.